Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saudara sekalian, pada video kali ini Ustaz akan coba menjelaskan tentang beberapa kitab tafsir yang masuk dalam kategori tafsir fiqhi ya. Seperti yang secara teoritis sudah kita bahas, bahwa salah satu dari kecenderungan atau corak dalam penafsiran Al-Quran itu, atau mazhab dalam penafsiran Al-Quran adalah tafsir dengan mazhab corak fikih. Artinya tafsir yang sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian fikih, bahkan juga mazhab-mazhab fikih. Sehingga dalam penafsiran Al-Quran itu juga terbagi sesuai dengan kecenderungan mazhab. Sehingga ada mazhab tafsir dari kalangan Syafi'i, atau tafsir dari kalangan tokoh ulama fikih pada mazhab Syafi'i, begitu juga Maliki dan mazhab-mazhab ulama lainnya. Pada kesempatan ini kita akan melihat ya contoh-contoh atau perkenalkan secara ringkas tafsir-tafsir itu. Pada tafsir-tafsir corak fikih ada kecenderungan kesamaan judul ya, samping ada satu-satu juga yang berbeda. Itu pertama, ada tafsir-tafsir fikih dengan judul Ahkamul Quran. Jadi ada Ahkamul Quran, ahkam jamak dari kata hukum. Jadi Ahkamul Quran berarti hukum-hukum Al-Quran. Nah, sehingga dari judul ini dapat kita fahami bahwa memang di dalam tafsir ini akan berupaya mengeluarkan hukum-hukum yang konotasinya adalah, atau yang kebanyakannya adalah hukum fikih. Ada sejumlah kitab tafsir dengan judul Ahkamul Quran, seperti Ahkamul Quran Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga punya kitab tafsir sendiri yang dikenal dengan Ahkamul Quran Asy-Syafi'i. Kemudian juga Ahkamul Quran Al-Kayaharasi. Kemudian ada Ahkamul Quran Al-Jassas. Kemudian ada kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Kemudian ada Ahkamul Quran At-Tahawi. Kemudian ada Ahkamul Quran Al-Qadi Abi Ishaq ya. Itu diantara kitab-kitab tafsir fikih dengan judul atau dengan nama kitab Ahkamul Quran. Kita lihat beberapa sebagai sampel atau sebagai contoh. Kita coba buka umpamanya Ahkamul Quran karangan Al-Kayaharasi. Nah, kita melihat di sini penulisnya adalah Al-Kayaharasi Abul Hasan Ali ibnu Muhammad, yang dikenal dengan Al-Kayaharasi. Beliau hidup pada Al-Qarnul Khamis, abad ke-5 Hijriah. Kemudian berarti lahir sekitar tahun 400-an ya. Kemudian ini cetak kitabnya ya dengan penerbit Darul Kutub Al-Almiyah. Kemudian kota terbit Beirut, Lebanon. Tahun dicetak itu adalah 1405. Kemudian terdiri dari 4 juz. Nah, kemudian juga sudah ditaktik oleh Musa Muhammad Ali Izzat Abduh Atiyah. Ini tentang keterangan tentang kitab tersebut. Nah, lalu kemudian kita coba lihat tafsirnya ya. Tafsir ini kita lihat pamannya dari tafsir surat Al-Baqarah. Juz 1 halaman 6. Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah, beliau tidak memulai dari alif lam mim ya. Tetapi langsung mulai dari ayat 6 ya. Jadi ayat 6, qauluhu ta'ala yukhadi'una allaha walladzina amanu. Kemudian menjelaskan penafsirannya
Kemudian dari ayat 6 beliau lanjut ke ayat 15. Kita lihat di sini, wa qauluhu yastahzi'u bihim. Kemudian beliau menjelaskan penafsiran yastahzi'u bihim. Nah, kemudian ketika kita lanjut pada halaman ke-7 masih penjelasan tentang. Lanjut setelah yastahzi'u bihim, Allah yastahzi'u bihim, lanjut kepada penafsiran alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untukmu bumi itu terhampar. Nah, jadi memang kalau kita lihat berikut, lompat lagi ke ayat khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian pada halaman berikut lompat lagi ke ayat 25 ya. Wabasyiril ladzina amanu. Jadi memang seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam tafsir fikih ini ada kitab tafsir yang tidak membahas ayat Al-Quran secara menyeluruh, tetapi mereka hanya memilih ayat-ayat yang menurut mereka ada kandungan hukum di situ. Ada persoalan hukum fikih di situ. Nah, ketika menurut mereka tidak ada kajian persoalan fikih, maka ayat itu tidak ditafsirkan. Itu juga umpamanya kalau kita lihat dalam surat Ali Imran. Dia mulai dari penafsiran huwallazi anzala 'alaikumul kitab ya. Kemudian setelah itu menafsirkan fa ammal ladzina fi qulubihi zayghun. Ini sudah ayat 7. Fayattabi'una ma tasyabaha. Jadi memang mereka memilih ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kajian fikih di dalam tafsir tersebut. Ini kitab tafsir Al-Ahkamul Quran Al-Kayaharsi ya. Kita lihat juga umpamanya kitab tafsir Ahkamul Quran karangan Al-Jassas. Kitab Ahkamul Quran karangan Al-Jassas, penulisnya adalah Ahmad ibnu Ali Al-Mukhni, yang di kunyahnya gelarnya Abi Bakar Ar-Razi Al-Jassas Al-Hanafi. Jadi ini sebuah kitab tafsir dalam mazhab fikih Hanafi ya. Karena Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas adalah salah seorang tokoh ulama di kalangan mazhab Hanafi. Beliau hidup pada abad keempat. Ini bukunya juga dicetak di Darul Ihya Turas Al-Arabi Beirut tahun 1405 Hijriah ya. Nah, ini sekali lagi Ahkamul Quran Al-Jassas ini adalah kitab tafsir dari kalangan mazhab fikih Hanafi. Kita lihat dalam menafsirkan Al-Quran, pamannya kita mulai dari surat Al-Fatihah ya, beliau tafsirkan. Kalau kita lihat dari segi penafsiran ayat di dalam Al-Fatihah, ini pengantar cukup panjang di dalam menafsirkan. Kita lihat kita lanjut dengan Al-Baqarah dulu. Kita ingin melihat. Nah, kalau kita ingin lihat apakah Imam Al-Jassas menafsirkan ayat-ayat secara menyeluruh, kayaknya juga tidak ya. Kita lihat umpamanya di sini beliau memulai dengan Ahkamul Quran suratul Baqarah. Ahkamul Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian langsung beliau qauluhu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yatadammanul amra bis salah waz zakah li'annahu ja'alahuma min sifatil muttaqin wa min syara'itit taqwa kama ja'ala al-iman bil ghaib wa huwa al-iman billah wa bil ba'thi wan nusyur wa sa'iru ma lazamna i'tiqaduhu min tariqil istidlal min syara'itit taqwa. Jadi beliau menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk sholat dan zakat, dan menjadikan sholat dan zakat sebagai sifat orang yang bertakwa, dan juga sebagai syarat-syarat ketakwaan. Sebagaimana beriman dengan yang gaib dan beriman dengan hari berbangkit, dan semua yang terkait dengannya itu sebagai syarat dari sebuah juga ketakwaan. Kemudian
setelah bicara tentang yu'minuna bil ghaib ya, kemudian wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang kemudian juga didukung dengan berbagai ayat-ayat dan dalil-dalil ya, yang terkait dengan masalah solat, kemudian juga terkait dengan masalah zakat. Nah, kemudian berikutnya kita melihat penafsirannya dilanjutkan dengan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Setelah yukhadi'unallaha walladzina amanu juga dilanjutkan dengan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna. Jadi ini satu paket ya. Dari yukhadi'unallah beliau tafsirkan satu paket sampai innama nahnu mustahzi'un. Kemudian setelah itu terlihat kelanjutannya, Allahu yastahzi'u bihim. Nah, lanjut dengan Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian juga berikutnya penafsirannya dilanjutkan dengan menafsirkan ayat. Jadi cukup panjang juga penafsiran beliau di sini. Kemudian masuk ke dalam ayat huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini penafsiran ayat ke 21 kalau tidak salah ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Jadi kalau kita lihat di sini juga memang penafsiran yang dilakukan oleh Imam Al-Jassas dalam tafsirnya juga tidak berurut ya sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga beliau memprioritaskan atau memilih ayat-ayat yang di dalam ayat itu ada kandungan kajian fikih ya. Seperti juga di surat Ali Imran beliau langsung mulai menafsirkan dari ayat ke-7 ya. Wallazi anzala 'alaikumul kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat dan seterusnya. Sehingga ketika memang di dalam ayat itu tidak ada kajian fikihnya, maka memang tidak ditafsirkan. Kita lihat juga umpamanya dalam konteks tafsir ayat-ayat pendek, umpamanya kita lihat di sini di akhir surat Al-Falaq ada ditafsirkan karena ada sisi fikih yang terkandung di dalamnya. Tapi kita tidak menemukan tafsir surat An-Nas di sini. Demikian juga tafsir surat Al-Ikhlas. Tetapi Tabbat Siyada ada tafsirnya, Idza Jaa ada, Al-Kafirun ada, Al-Kausar ada, Ara'aital ladzi yukadzibu bidin ada, karena ada kajian fikih. Sementara dalam surat Al-Wal Asri li'ilafi Quraisy dan seterusnya tidak ada dalam tafsirnya. Jadi sekali lagi dalam Ahkamul Quran Al-Jassas beliau juga memilih mentafsirkan ayat-ayat yang di dalam ayat itu ada kajian fikih saja. Nah, begitu juga dengan rata-rata kitab Ahkamul Quran ya. Seperti kita lihat juga umpamanya Ahkamul Quran karangan Ibnul Arabi di dalam surat Al-Fatihah, kemudian juga dalam surat Al-Baqarah bisa kita lihat nih beliau menyebutkan objek ayat yang dibahas ya. Di sini dijelaskan kalau surat Al-Fatihah itu ada 5 ayat. Sehingga yang dibahas itu hanya 5 ayat yang di dalam ayat itu ada kajian fikihnya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah wa fiha tis'una ayat. Ada 90 ayat. Kemudian dalam surat Ali Imran ada sittu wa ishrun. Hanya ada 26 ayat yang dibahas. Kemudian di dalam surat An-Nisa ada 61 ayat. Jadi tidak semuanya. Nah, begini rata-rata karakter dari tafsir fikih dalam kategori Ahkamul Quran yang memang fokus kepada penafsiran ayat-ayat hukum saja dan tidak menafsirkan ayat-ayat yang tidak mengandung ayat hukum. Nah, kemudian berikutnya kategori kedua kalau kita lihat dari tafsir
fikih ini ada tafsir fikih eh, dengan istilah tafsir ayat al-ahkam ya. Jadi tafsir ayat al-ahkam, ada beberapa kitab tafsir juga. Sebagai contoh umpamanya ada kitab tafsir ahkam Ali As-Sais, Ali Sais ya. Ada tafsir Rawai'ul Bayan fi tafsir ayat al-ahkam, Imam As-Sabuni kalau tidak salah. Kemudian juga ada Nailul Maram ayatil ahkam. Kita lihat umpamanya beberapa kitab tafsir dalam kategori ayatil ahkam ya, atau dengan judul ayat ahkam. Jadi, contoh umpamanya kita buka tafsir al-ayat Muhammad Ali Sais. Jadi tafsir ayat ahkam ini judulnya. Penulisnya adalah Muhammad Ali Sais ya. Kemudian ini penerbitnya, tahun terbit. Kemudian bilangan juz ya, bilangan juz. Kita lihat dalam tafsir ayat ahkam Ali Sais. Kita lihat beliau juga memulai dari Al-Fatihah ya. Menafsirkan Al-Fatihah dengan cukup panjang juga. Ini penafsirannya. Kemudian kita lihat pamanya dari tafsir surah Al-Baqarah. Nah, kita melihat di sini penafsiran surah Al-Baqarah baru dimulai pada halaman ke-23. Justru dimulai pada ayat keberapa ini? Ke-102 ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman walakin nasyayatin kafaru yu'allimuna nas. Sangat jauh sekali. Bahkan memang banyak ayat fikih juga tidak dibahas. Sebelum ini sudah banyak ayat solat dan segala macam, tapi hanya memulai tafsirnya dari ayat 102, 103 ya, tentang masalah syaitan ya, Nabi Sulaiman ya, tentang nama Nabi Sulaiman dan juga nanti terkait dengan setan yang mengajarkan sihir. Kemudian setelah ayat 102 itu cukup panjang cerita beliau tentang kisah ini. Berikutnya setelah ayat itu dilanjutkan dengan ayat berikutnya manansakh ya. Ayat yang ke-106 ini terkait dengan nasakh, ada kajian hukum juga di sini. Jadi masih kategori ayat-ayat fikih saja ya. Begitu juga kalau ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran, itu dimulai dari ayat 28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Jadi larangan menjadikan orang kafir itu sebagai teman atau sebagai pemimpin. Nah, sama dengan ayat-ayat tadi bahwa beliau fokus dalam menafsirkannya dengan ayat-ayat yang bernuansa fikih. Sehingga tafsirnya di sini kita lihat hanya sampai surat Al-Muzammil ya. Kemudian ke belakang tidak kita temukan lagi tafsirnya. Umpamanya kita lihat juga tafsir ayat Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Nah, Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam ya. Al-Baqarah kita lihat juga jelas ayat mulai dari ayat 101, ayat 106, ayat 142, ayat 158 sampai ayat 175. Jadi memang dipilih ayat-ayat tertentu. Begitu juga Ali Imran ayat 28, ayat 96. An-Nisa ayat 1, ayat 5, ayat 19. Jadi memang kalau dilihat dari sisi tafsirnya tidak lengkap ya. Beliau memang memilih ayat-ayat hukum dalam menafsirkan. Walaupun memang tidak semua ayat hukum juga yang ditafsirkan. Banyak juga ayat hukum yang
tinggalkan. Seperti ini dalam surat Al-Anfal, ini hanya ayat 1, ayat 16, ayat 41 yang beliau tafsirkan. Kemudian ketika kita lihat dari Nailul Maraf Syarhi Ayatil Ahkam, nah kalau kita lihat dari tafsir ini juga tidak semua ya dalam menafsirkan. Ini juga dimulai dari Al-Baqarah 102. Jadi itu kemiripan ataupun kecenderungan di dalam tafsir ahkam. Kemudian ada yang menarik tadi di dalam ahkamul Quran, selain dari melakukan penafsiran ayat secara ayat-ayat hukum saja dan tidak menafsirkan ayat-ayat lain, tetapi masih mengikuti tematik urutan ayat ya. Tapi ada yang menarik di dalam ahkamul Quran At-Tahawi. Ini justru beliau sudah melakukan kajian tematik ya. Jadi kelihatannya kita lihat di dalam tafsir ahkamul Quran At-Tahawi itu sudah berdasarkan dengan bab fikih. Kita lihat umpamanya di dalam outline tafsirnya ada kitabut taharah. Lalu beliau membahas nanti ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ini surat Al-Maidah. Kemudian fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maraq, sudah surah Al-Maidah. Jadi memang beliau himpun ayat-ayat tentang taharah di sini. Dan itu yang beliau tafsirkan lebih awal. Kemudian masalah junub, kemudian masalah in kuntum marda tayammum ini ya. Kemudian aula mastumun nisa, masalah yang membatalkan wudu. Ini juga tentang wudu. Kemudian la taqrabus shalah wa antum sukara, juga masalah suci. Kemudian la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang masalah haid. Nah, jadi ayat taharah saja dulu. Kemudian juga beliau tafsirkan ayat-ayat tentang solat. Nah, jadi tidak semua ayat juga, tetapi hanya ayat-ayat tentang solat. Mulai dari ya ayyuhalladzina ila nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Ini surat Al-Jum'ah ini ya. Jadi urutannya pun tidak sesuai dengan urutan Al-Quran lagi. Jadi sesuai dengan tema ya. Nah, ini ayat surat Al-Jum'ah yang kemudian baru kembali ke masalah kiblat Al-Baqarah ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walillahil masyriqi wal maghrib. Baru ayat perintah tentang salat ya. Kalau tadi kemudian masalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Kemudian masalah salat qasar. Idza darabtum fil ardi. Kemudian begitu seterusnya. Jadi ada beberapa ayat. Kemudian beliau lanjutkan pembahasan dengan ayat-ayat tentang zakat. Ayat-ayat tentang zakat. Kemudian lanjutkan pembahasan ayat-ayat tentang puasa, ayat-ayat tentang i'tikaf, ayat-ayat tentang haji dan manasik, cukup banyak. Kemudian ayat-ayat tentang talak dan seterusnya. Apa yang menarik atau yang unik dari tafsir Ahkamul Quran At-Tahawi, beliau tidak lagi menafsirkan sesuai dengan urutan ayat, berbeda dengan Ahkamul Quran yang lain. Meskipun tidak semua ayat meninggalkan ayat, tetapi urutannya masih sesuai dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di Ahkamul Quran At-Tahawi, beliau sudah menafsirkan sesuaikan dengan tema-tema fikih. Ini kira-kira saudara gambaran tentang kitab-kitab tafsir dalam corak fikih ya. Adapun memang untuk melihat perbedaan-perbedaan penafsiran yang lebih dalam, memang harus kita selusuri satu-satu, kasus by kasus ya. Tapi setidaknya ini perkenalan saja secara garis besar tentang kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir yang masuk dalam kategori tafsir fikih ya. Apakah itu tafsir ahkamul Quran, kemudian dalam kategori tafsir ayat ahkam. Kemudian ada satu lagi yang terakhir ya, tafsir fikih dalam kategori dia merupakan tafsir secara umum
Artinya apa? Menafsirkan Al-Quran secara utuh. Tetapi kalau tadi kan memang dibatasi pada ayat-ayat fikih saja. Tetapi kalau dalam tafsir ini tetap menafsirkan Al-Quran secara utuh. Tetapi ketika bertemu dengan ayat-ayat tafsir, dia lebih berpanjang-panjang. Ya. Salah satunya adalah kitab tafsir fikih di kalangan mazhab Maliki yang dikenal dengan kitab li ahkamil al-jami'u li ahkamil Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Syamsuddin Al-Qurtubi, yang lebih dikenal dengan istilah Imam Al-Qurtubi. Tafsirnya juga disebut dengan tafsir Al-Qurtubi, walaupun judul sebenarnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini judul yang sebenarnya. Tapi ketika kita lihat tafsirnya, beliau tetap menafsirkan ayat per ayat lengkap dari awal sampai akhir. Ya, ketika bicara tentang tafsir surat Al-Fatihah, dimulai dengan fadail dan nama-nama surat. Dan ada 7 persoalan yang dibahas di dalam menafsirkan surah Al-Fatihah ini. Tafsirnya lengkap. Begitu juga di Al-Baqarah ya. Mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, seterusnya. Lengkap semuanya. Jadi menafsirkan Al-Quran tetap secara utuh. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah fikih, beliau mengkajinya lebih dalam. Sehingga tafsir Al-Qurtubi ini dikategorikan juga dengan tafsir fikhi dengan corak Maliki ya. Walaupun menurut sebagian ulama beliau sangat objektif juga. Meskipun beliau adalah mazhab Maliki, tetapi di dalam mengutip pendapat-pendapat fikih beliau cukup objektif dan melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang beliau kutip. Nah, ini bentuk ketiga dari tafsir fikih tadi, dengan kategori tafsir secara umum atau al-jami' li ahkamil Quran di sini, dengan tetap menafsirkan semua ayat tetapi memberikan kajian yang mendalam apabila bertemu dengan ayat-ayat fikih. Baik saudara sekalian, itu perkenalan singkat kita terkait dengan tafsir-tafsir yang masuk dalam kategori tafsir corak fikih atau tafsir dalam mazhab fikih. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Walaupun memang sekali lagi kita tidak bisa masuk melihat sampel satu persatu ke dalam, karena tentu membutuhkan waktu dan bahasan yang sangat lama. Satu poin saja bisa melebihi satu jam pembahasan juga nanti ketika kita telusuri. Harapannya saudara bisa melakukan kajian-kajian secara mandiri, atau bahkan bisa juga mengangkat menjadi judul skripsi untuk satu topik saja dari berbagai problematika dalam masalah kajian tafsir fikih ini. Demikian saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.